Halo, perkenalkan nama saya Markus Nenggolan. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan tugas saya untuk memenuhi nilai UTS saya dengan materi hak pakai di atas hak milik secara sementara. Jadi, hak pakai di atas hak milik secara sementara dalam hukum agraria adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau milik orang lain. Hak pakai dapat diberikan oleh pemilik hak oleh pemilik hak milik kepada pihak lain untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan persetujuan tertulis dari pemilik hak milik. Berikut ada beberapa informasi terkait hak pakai di atas hak milik secara sementara dalam hukum agraria. 1. Itu adalah hak pakai. Hak pakai adalah satu jenis hak di atas tanah yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak pakai dapat diberikan oleh pemilik hak milik atau negara kepada pihak lain untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan persetujuan tertulis dari pemilik hak atau negara. Hak pakai dapat diberikan atas tanah. Hak pakai dapat diberikan atas tanah negara, tanah hak pengelola, dan tanah hak milik. Hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat diberikan jika sudah diatur dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemilik hak milik dan pihak yang memperoleh hak pakai. Hak pakai dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal tersebut dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Pemilik hak pakai memiliki hak untuk mengembangkan tanah yang dimiliki, seperti membangun dan mengelola tanah untuk mendapatkan hasil produksi. Yang ketiga, ada hak pakai dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia. Yang keempat, hak pakai memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak milik dan hak guna bangunan. Hak pakai hanya memberikan hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai, sedangkan hak milik memberikan hak kepemilikan penuh atas tanah dan hak guna bangunan, memberikan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Dalam hukum agraria, hak pakai di atas hak milik secara sementara dapat diberikan oleh pemilik hak milik atau negara kepada pihak lain untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan persetujuan tertulis dari pemilik hak milik atau negara. Hak pakai dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal tersebut dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Hak pakai dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia. Peralihan hak atas tanah guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik adalah proses peralihan hak atas tanah dari pemilik hak milik kepada pihak lain untuk digunakan sebagai hak guna bangunan atau hak pakai. Berikut contohnya. Berikut adalah contoh peralihan hak atas tanah guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik. Seorang pemilik tanah hak milik menjual hak guna bangunan atas tanahnya kepada seorang pengembang properti untuk membangun gedung apartemen. Seorang pemilik tanah hak pengelolaan memberikan hak pakai atas tanahnya kepada seorang investor untuk membangun pabrik selama 20 tahun. Seorang pemilik hak milik memberikan hak guna bangunan atas tanahnya kepada seorang pengusaha untuk membangun kantor selama 30 tahun dan dapat memperpanjang selama 20 tahun setelah jangka waktu berakhir. Seorang pemilik tanah hak milik memberikan hak pakai atas tanahnya kepada seorang keluarga untuk membangun rumah selama 10 tahun dengan persetujuan tertulis dari pemilik tanah. Seorang pemilik tanah hak milik memberikan hak guna bangunan atas tanahnya kepada seorang restoran untuk membangun restoran selama 5 tahun dengan persetujuan tertulis dari pemilik tanah. Dalam contoh di atas, peralihan hak atas tanah guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik digunakan dengan persetujuan tertulis dari pemilik hak milik atau hak pengelolaan
dan didaftarkan pada kantor pertanahan. Peralihan hak guna bangunan adalah proses perpindahan hak atas bangunan yang dibangun di atas hak tanah milik orang lain. Berikut adalah beberapa hal yang diperlukan berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peralihan hak guna bangunan. Pertama, pendaftaran peralihan hak guna bangunan diwajibkan dilakukan pada kantor pertanahan setempat. Untuk peralihan hak guna bangunan yang dilakukan melalui jual beli, kecuali lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah, peralihan hak guna bangunan tersebut wajib dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPATK, sedangkan terhadap peralihan hak guna bangunan yang dilakukan melalui jual beli secara lengkap cukup dengan berita acara lelang. 2. Peralihan hak guna bangunan yang terjadi karena warisan harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris. Perlu diperhatikan bahwa peralihan hak guna bangunan atas hak tanah pengelolaan atau tanah hak milik harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang hak. Yang ketiga adalah permohonan perpanjangan atau pembaruan hak guna bangunan harus dilakukan harus diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum jangka waktunya berakhir dan wajib dicatat dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Yang keempat, biaya yang harus ditanggung dalam peralihan hak guna bangunan meliputi biaya akte jual beli, biaya balik nama, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, biaya rekomendasi, balik nama sertifikat dari pemegang hak pengelolaan, biaya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan biaya selisih pajak. Dalam melakukan pemeliharaan hak guna bangunan, terdapat beberapa dokumen yang dibutuhkan, antara lain yang pertama itu adalah akta jual beli, di mana dokumen ini dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT untuk peralihan hak guna bangunan yang dilakukan melalui jual beli. Akta jual beli ini berisi informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, objek transaksi, harga, dan syarat-syarat lain yang disepakati. Yang kedua ada sertifikat hak guna bangunan. Dokumen ini merupakan bukti bahwa pemilik bangunan memiliki hak guna bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Sertifikat ini diterbitkan oleh kantor pertanahan setempat. Yang ketiga itu adalah surat wasiat atau surat keterangan waris. Dokumen ini dibutuhkan jika peralihan hak guna bangunan terjadi karena pewarisan. Yang keempat ada persetujuan tertulis dari pemegang hak. Dokumen ini dibutuhkan jika peralihan hak guna bangunan terjadi atas tanah hak pengelola atau tanah hak milik. Yang kelima adalah biaya akte jual beli. Biaya ini harus dibayar oleh pembeli dan penjual untuk pembuatan akta jual beli. Yang keenam adalah biaya balik nama, di mana biaya ini harus dibayarkan oleh pembeli untuk mengurus perubahan nama sertifikat hak guna bangunan. Yang ketujuh adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Biaya ini harus dibayar oleh pembeli untuk memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Yang kedelapan, biaya rekomendasi balik nama sertifikat dari pemegang hak pengolahan. Biaya ini harus dibayar oleh pembeli untuk memperoleh rekomendasi balik nama sertifikat dari pemegang hak pengelolaan. Yang kesembilan adalah biaya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Biaya ini harus dibayar oleh pembeli untuk memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Yang ke-10 adalah biaya selisih pajak. Biaya ini harus dibayar oleh pembeli jika terdapat selisih antara jual dan nilai pasar dari tanah dan bangunan yang diperoleh. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurang-kurangnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.